Halo sahabat-sahabatku, apa kabar semuanya? Saya melihat muka-muka yang bersukacita. Saya percaya semua sahabatku diberkati oleh Tuhan di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, bahkan di dalam pendidikan. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita hidup di adaptasi kebiasaan baru atau sering disebut dengan new normal. Ketika saya membaca artikel-artikel tentang kebiasaan yang baru atau new normal tersebut, sebenarnya ini merupakan perubahan perilaku manusia untuk tetap menjalankan aktivitas secara normal, tetapi yang perlu diperhatikan adalah tetap memperhatikan protokol kesehatan. Tujuannya adalah untuk memutus rantai penularan COVID-19. Sebenarnya kalau saya memperhatikan, membaca artikel, melihat berita, ternyata keadaan new normal ini sebenarnya untuk mengantisipasi, karena sampai hari ini pakar-pakar kesehatan belum menemukan obat penangkal yang namanya corona. Sehingga salah satu solusi yang diambil, yang saya lihat, saya simak keadaan yang hari-hari terjadi adalah keadaan yang baru atau kebiasaan yang baru atau disebut dengan new normal. Sebenarnya new normal ini adalah keuntungannya untuk kita pribadi. Coba kita lihat satu persatu. Diajari untuk menggunakan masker ketika bepergian. Terus menjaga jarak. Yang ketiga itu menghindari keramaian. Terus sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Kalau kita lihat sebenarnya ini keuntungan buat siapa sih? Sebenarnya buat kita sendiri, buat orang-orang yang kita cintai. Kalau kita mau menjalankan protokol kesehatan dengan ikhlas. Saya percaya sampai hari ini para pakar kesehatan, khususnya mereka yang terus mencari obatnya, penangkalnya, kita hanya berdoa semoga mereka cepat menemukan obatnya. Oleh karena itu penting di dalam kehidupan kita bagaimana kita bisa beradaptasi dengan kebiasaan baru tersebut. Masalah yang terbesar adalah manusia itu susah mengubah kebiasaan, mengubah wataknya, mengubah karakternya, mengubah sesuatu yang sudah terbiasa dijalani. Sebenarnya itu persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, khususnya di adaptasi kebiasaan baru. Bukan adaptasi kebiasaan baru yang menjadi masalah, tetapi kebiasaan kita itu yang menjadi persoalannya. Yang keluar tidak suka menggunakan masker, yang bepergian ya ada tidak bisa menjaga jarak, ketemu orang langsung salaman. Sebenarnya itu hal-hal yang sifatnya untuk kepentingan kita sendiri, bukan kepentingan orang lain. Untuk orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi. Kalau kita melakukan dengan ikhlas, saya percaya itu bukan menjadi suatu masalah di dalam kehidupan kita. Karena itu untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Nah, pertanyaan bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Kita lihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Kita lihat firman Tuhan ya di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Puji nama Tuhan, firman Tuhan boleh mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa segala sesuatu sudah dekat. Saya gak tahu bagaimana itu pemahaman sahabat-sahabatku tentang segala sesuatu sudah dekat. Sudah dekat teman-teman, sudah dekat. Ya. Kalau kita memahami keadaan hari ini, khususnya pandemi yang boleh mencapai ratusan negara yang terdampak, saya melihat bahwa salah satunya sudah dekat. Ya, kita dilihat apakah itu kedatangan Tuhan sudah dekat, bisa dilihat dengan antikris semakin dekat.
tergantung bagaimana kita memandangnya. Tetapi saya tidak membahas kesudahan dekat, karena waktu Tuhan tidak ada yang tahu, saya pribadi tidak tahu. Oleh karena itu yang penting untuk kita lakukan adalah menguasai diri kita. Sahabat-sahabatku, penting sekali untuk kita boleh menguasai diri kita, menguasai ego kita, khususnya menguasai mindsetnya kita, cara pandangnya kita terhadap new normal ini atau adaptasi kebiasaan baru ini. Terus kalau kita sudah menguasai diri kita, biasanya kita menjadi orang yang tenang. Kalau sudah tenang, biasanya orang itu bisa mencari waktu tersendiri, bisa dia berdoa, bisa dia memikirkan hal yang lebih berguna untuk kehidupannya di masa yang akan datang. Biasanya kalau orang tidak bisa menguasai dirinya, susah untuk jadi tenang, boro-boro untuk berdoa. Tetapi hal yang pertama yang perlu kita lakukan dari diri kita sendiri adalah kita menguasai diri kita, menguasai emosional kita, menguasai ego kita, menguasai kehendak kita, bahkan menguasai keinginan kita, sehingga keadaan hati kita boleh menjadi tenang. Tidak mungkin ketika orang marah-marah hatinya tenang. Oleh karena itu penting untuk kita menguasai diri, baru kita tenang. Karena hal itu satu paket dan tidak bisa dipisahkan. Ketika kita sudah menjadi tenang, saya percaya kita lebih banyak melihat, mengoreksi kehidupan kita, bahkan kita lebih memantapkan rencana kita di masa yang akan datang, rencana planning apa yang kita buat. Ketika itu kita juga bisa berdoa. Artinya ketika kita tenang, banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Banyak hal-hal yang kita, ide-ide cemerlang yang bisa kita timbulkan kalau kita sudah tenang. Makanya penting di dalam kehidupan kita, kuasai diri, jadilah tenang, supaya kita bisa mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam kita menghadapi adaptasi kebiasaan baru. Ingat, adaptasi kebiasaan baru sebenarnya itu mengingatkan kita untuk kebersihan, untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita cintai. Kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, maaf kata, ya kita meninggal, terus anak-anak kita belum melihat mereka, usia anak kita masih mungkin di dalam kandungan atau 1-2 tahun, kita tidak melihat bagaimana mereka bertumbuh menjadi anak, menjadi remaja, bahkan jadi dewasa, bahkan mereka menikah. Alangkah baiknya untuk kita menjaga kesehatan kita, khususnya untuk orang-orang yang kita cintai. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabatku, biarlah sahabat-sahabatku boleh menguasai diri, terus jadilah tenang, sehingga kita bisa mencari Tuhan di dalam pergumulan, bahkan di dalam persoalan kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Demikianlah renungan kita di malam hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan yang selalu menyertai kehidupan sahabat-sahabat